Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aprianto dari program studi informatika NIM 220401010141, kelas IT 601. Baik, di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas satu dari mata kuliah pendidikan kewirausahaan, yaitu membuat sebuah planning bisnis atau business plan. Di sini saya membuat sebuah bisnis percetakan medali dan plakat. Ya, saya sudah melaksanakan bisnis ini, sudah menjalankan bisnis ini kurang lebih selama 1 tahun, dimulai kurang lebih dari Juli kemarin, Juli tahun 2023 saya sudah mencoba menjalankan bisnis ini dan lumayan worth it dengan saya dan lingkungan sekitar karena memang posisinya lingkungan saya mendukung adanya kegiatan percetakan bisnis dan plakat ini. Lalu ada prospek usaha dan analisis. Oke, dalam prospek usaha bisnis percetakan plakat dan medali ini, itu yang pertama ada kekuatan dan kelemahan, lalu yang kedua ada peluang dan ancaman, yang ketiga ada analisis pasar. Oke, yang pertama adalah kekuatan dan kelemahan. Dimulai dari kekuatannya, yaitu lokasi strategis. Tadi sudah saya sampaikan, lokasinya strategis dari tempat saya sendiri karena memang dekat sekali dengan sekolah-sekolahan, lalu dengan instansi-instansi di pemerintahan. Lalu juga ada yang kedua, kualitas dari si produk terjamin. Karena saya berupaya memaksimalkan gimana caranya produk yang saya buat itu adalah produk yang menghasilkan kualitas yang luar biasa. Lalu yang ketiga ada pelayanan yang prima dari saya. Saya berusaha semaksimal mungkin agar fast respon cepat dalam menanggapi permintaan-permintaan dari si pelanggan. Lalu ada kelemahan dari usaha ini. Yang pertama adalah modal awal terbatas. Ya, itu salah satu kelemahan dari saya karena memang saya mulai merintis usaha ini dari nol. Dari nol, dari emang modal yang sedikit, hanya bermodalkan dari printer dan juga kertas biasa, lalu melihat tutorial-tutorial dan juga mencoba mendatangi beberapa tempat usaha yang memang masih satu provinsi dengan saya. Lalu saya mencoba menganalisa seperti apa pembuatan-pembuatannya. Lalu ada persaingan pasar. Ya, kita tahu sendiri karena bisnis ini itu bisa dibilang bisnis yang tidak sebentar, maksudnya bisnis yang lama sudah dijalankan, bukan bisnis yang baru. Jadi persaingan pasar pasti sangat ketat sekali, sudah banyak yang melaksanakan dan juga menjalankan bisnis ini. Lalu yang ketiga adalah kurangnya promosi. Ya, itu. Lanjut yang kedua adalah peluang dan ancaman. Untuk peluang, yang pertama adalah peminat yang tinggi. Ya, itu saling bersinergi dengan lokasi strategis ya, menghasilkan peminat yang tinggi karena dari usaha plakat dan medali ini itu lumayan cukup populer di kalangan mahasiswa dan juga pelajar. Biasanya digunakan untuk kayak pisahan dan sebagainya. Lalu potensi pasar yang luas ya, karena yang menggunakan medali dan plakat itu bukan hanya dari kalangan-kalangan biasa, maksudnya hanya kalangan pendidikan dan lain sebagainya gitu-gitu aja, tapi memang banyak sekali, mulai dari instansi BUMN, lalu juga ada event-event yang memang melaksanakan acara-acara yang berkaitan dengan hadiah ataupun penghargaan. Lalu yang terakhir adalah tren medali dan plakat. Ya, ini dia tren medali dan plakat ini sangat cukup populer sekarang karena memang banyak kegiatan-kegiatan seperti wisudawan, lalu pemberian penghargaan itu sudah banyak sekali sekarang dan itu berdampak dengan uh, peningkatan pembuatan medali dan plakat. Lalu ada ancaman. Yang pertama ancamannya adalah krisis ekonomi. Yang kedua ketidakstabilan politik. Dan yang ketiga itu adalah bencana alam. Lanjut, yang ketiganya itu adalah analisis pasar.
Nah, dalam analisis pasar ini yang pertama adalah pasar percetakan medali dan plakat itu masih besar. Yang kedua, peminat produk terus meningkat di tiap-tiap tahunnya. Selagi memang belum ada inovasi-inovasi terbaru dari si medali dan plakat itu sendiri. Dan yang ketiga itu adalah persaingan cukup ketat namun masih terdapat banyak peluang. Ya karena memang peminatnya cukup tinggi dan juga pasarnya cukup luas, makanya walaupun persaingannya ketat tapi masih ada peluang-peluang kita untuk bisa masuk dalam usaha ini. Lalu lanjut target kami atau target saya. Yang pertama adalah pelajar dan mahasiswa. Nah, di dunia pendidikan itu tidak lepas dari yang namanya kelulusan dan yang pasti berpeluang membuat produk ini. Lalu yang kedua, itu ada kantor dan instansi pemerintahan. Nah, mereka saling memberikan penghargaan-penghargaan kepada karyawan dan juga pihak-pihak lainnya yang mungkin memang saling bersinergi dengan mereka. Lalu yang ketiga itu ada organisasi. Sebuah organisasi pasti selalu ada kegiatan, yaitu tadi yang saya sampaikan di awal, kegiatan, event, acara, yang mana dalam kegiatan tersebut itu butuh sebuah percetakan. Lalu di sini saya akan menjelaskan bahan bakunya. Di awal saya bermodalkan hanya printer, laptop, dan juga kertas. Seperti itu aja biasa. Lalu mencoba untuk berinovasi lagi, yaitu untuk bahan dasar dari pembuatan si plakat itu adalah yang pertama kertas stiker dan juga pilok putih. Ya, bahan ini nantinya sebagai pelapis dari si gambar itu ya. Jadi pertama kertas stikernya di print nanti itu nanti gambarnya akan dijadikan sebagai bahan dasar untuk gambar bentuk dari si plakat itu sendiri. Lalu untuk piloknya itu biasanya sebagai dasar putih untuk di belakangnya supaya tertutup rapih karena biasanya kertas stikernya itu menggunakan kertas stiker yang transparan yang nanti akan dimirrorkan lalu ditempel. Lalu karena biar si percetakan ini tidak luntur dan juga tidak luka-luka dan sebagainya disemprot dengan si pilok putih. Lalu ada printer dan juga tinta. Ya, printer, PC, tinta. Nah, ini sangat dibutuhkan sekali karena memang kita butuh buat editing itu menggunakan printernya, menggunakan lalu untuk apa printernya itu kita gunakan untuk mencetak si kertas stikernya dan juga tinta itu pasti karena memang sebagai dasar si warnanya. Lalu ada lem perekat. Nah, lem perekat ini berfungsi nantinya untuk menempelkan dari si akrilik 1 dan akrilik 2. Nah, di sini kan ada tuh di yang keempat ini, bahan yang keempat, akrilik dan kayu. Ya, tergantung dari bahannya. Karena saya sendiri membuat dua jenis akrilik, ya, dua jenis plakat dan mendali. Tapi biasanya kalau mendali itu mereka menggunakan akrilik. Tapi kalau untuk plakat itu biasanya kayu. Tapi ada juga plakat yang memang menggunakan akrilik. Nah, itu dia akriliknya nanti akan ditempel dengan si lem dan perekat itu. Perekat biasanya untuk ngepresnya ya. Lalu yang terakhir adalah pemotong akrilik atau pemotong kayu yang berfungsi sebagai alat untuk memotong akrilik dan kayu sesuai desain yang telah dibuat dan dicetak. Ya, jadi nanti biasanya setelah stiker ditempel, habis itu disemprot pilok, lalu nanti akan ditempel dengan si lem perekat. Saling ditempel antara akrilik 1 dengan akrilik 2. Setelah ditempel, baru nanti kita melakukan pemotongan menggunakan pemotongan akrilik atau kayu. Kurang lebih seperti itu. Lalu untuk kisaran harga. Nah, yang pertama, untuk harga produk percetakan medali dan plakat bervariasi tergantung jenis, ukuran, dan bahan yang digunakan. Berdasarkan kisaran harganya, itu yang pertama ada medali akrilik. Medali akrilik itu biasanya dari 8.000 sampai 15.000 per pieces saya menjualnya, tergantung dari berapa mereka pesan. Kalau biasanya semakin banyak pesanan ya semakin murah harganya.
Lalu medali kayu. Untuk medali kayu ini dimulai dari 6.000 sampai 10.000 per pieces. Ya, karena memang medali kayu tidak terlalu ribet pembuatannya, cukup memang kita nanti nempel aja di kayunya, lalu nanti biasanya kita kasih resin, kurang lebih seperti itu. Lalu ada plakat akrilik. Nah, plakat akrilik ini itu 50 sampai 100.000 karena memang plakat akrilik ini ya lumayan bahannya dan juga lumayan ribet pembuatannya. Lalu ada plakat kayu. Untuk plakat kayu itu biasanya 30.000 sampai 90.000 per pieces. Dan yang terakhir itu adalah plakat campuran. Plakat campuran itu biasanya bawahnya kayu tapi atasnya itu akrilik supaya dia tetap ada kesan elegannya. Lalu selain kisaran harga itu ada presiden ya. Bisnis percetakan medali dan plakat merupakan bisnis yang sudah cukup mapan dan memiliki pasar yang cukup luas di Indonesia. Dan di sini ada beberapa jenis bisnis percetakan medali dan plakat yang sukses di Indonesia. Yang pertama itu adalah plakat Garuda, lalu ada plakat Nusantara, lalu kalau di online tuh ada buatplakat.id, lalu ada juga percetakan Sinarjaya. Itu dia. Ya, kurang lebih seperti itu penjelasan dari saya. Apabila ada kata yang kurang atau salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.